Halo, apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik, sehat semuanya. Selamat datang di WA Channel, channel yang membahas tentang tutorial Minitab dan seputar continuous improvement untuk pemula. Sebelumnya saya sudah bahas tentang graphical tools. Di antaranya adalah Pareto diagram, histogram, dot plot, run chart. Untuk kali ini saya akan bahas tentang scatter diagram. Box plot dan whisker plot akan saya split di video yang lain. Untuk itu pastikan teman-teman bunyikan notifikasinya, subscribe, dan tulis komentar jika teman-teman berkenan ya. Sehingga harapannya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya ketika saya upload video yang baru. Scatter diagram, teman-teman tentu saja sudah familiar dengan scatter diagram, atau kalau biasa orang sebut sebagai diagram pencar. Modelnya seperti ini ya. Diagram pencar atau diagram tebar digunakan untuk mempelajari hubungan yang mungkin antara dua variabel. Scatter diagram itu dibentuk dari dua sumbu X dan Y, ya. Di mana sumbu horizontal digunakan untuk menggambarkan satu variabel independen atau variabel yang bebas, dan sumbu vertikal digunakan untuk menggambarkan variabel dependen atau tergantung yang lain. Ketika kita akan membuat diagram tebar atau scatter diagram, pertama yang harus kita cermati adalah logikanya. Apakah logika antara sumbu horizontal dengan vertikal ini ada enggak? Saya ambil contoh, nanti saya coba contohkan berat kendaraan terhadap jarak tempuh. Nah, ini secara logika ada hubungannya. Tapi ketika kita memasukkan sumbu horizontal dan sumbu vertikal itu tidak ada hubungannya, sebetulnya di software ini nanti juga akan menghitung, tapi sebetulnya tidak ada hubungannya. Saya ambil contoh, nih, kalau tadi saya bilang berat kendaraan, apakah berat kendaraan itu ada hubungannya dengan gaji? Itu kalau kita masukkan dalam software, tentu saja nanti akan ada diagram tebarnya, tapi keduanya itu sebetulnya tidak ada hubungannya. Ya, jadi pertama yang harus kita lakukan adalah logikanya dulu, apakah keduanya itu mungkin mempunyai hubungan atau tidak. Kemudian yang ketiga, hasil penyebaran dari tiap-tiap poin menandakan seberapa besar kelekatan dua variabel yang bersangkutan. Jadi diagram pencar itu menggambarkan kelekatan antara dua variabel. Di dalam proses analisis, ini merupakan alat yang dipakai untuk melihat hubungan proses yang dijelaskan secara keseluruhan atau sebagian oleh input proses yang lain. Sambil contoh, kita siapkan data berat mobil dan jarak tempuh. Apakah kedua data ini mempunyai hubungan atau tidak? Biasanya di dalam scatter diagram itu akan terbentuk model-model scatter seperti ini. Ya, kalau misalnya ini semakin menaik seperti ini, berarti positif strong, ya, arahnya positif. Sumbu vertikalnya semakin tinggi, maka sumbu horizontalnya itu juga semakin tinggi. Ini adalah positif. Dan sebaliknya, semakin tinggi sumbu vertikal diikuti dengan semakin rendahnya sumbu horizontal, maka disebut negatif strong korelasi. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah moderat, yaitu tidak kuat, ya, meskipun hubungannya positif atau negatif, tapi tidak kuat. Dan yang terakhir adalah keduanya tidak ada korelasi. Vertikalnya naik
atau turun itu tidak berpengaruh terhadap sumbu yang horizontal. Jadi bisa jadi ketika sumbu vertikalnya atau data sumbu vertikalnya naik, bisa jadi yang sumbu horizontalnya bisa naik, bisa turun. Itu dinamakan tidak ada korelasi. Kita akan simulasikan scatter plot ini menggunakan bantuan Minitab. Caranya kita pilih grab, kemudian kita arahkan ke scatter plot. Saya sudah siapkan data di Minitab. Data ada di C17 dan C18. C17 adalah berat mobil dan C18 adalah jarak tempuh. Kita coba grab, kemudian scatter plot. Kita pilih yang simple. Y variable akan kita isi berat mobil, dan yang X variable kita akan isikan jarak tempuh. Dan kita oke. Inilah bentuk scatter diagram antara berat mobil terhadap jarak tempuh. Cara membacanya seperti apa? Jika berat mobil itu semakin tinggi, ya, maka jarak tempuhnya akan semakin pendek. Ya, kita lihat ya. Contoh data di data pertama, berat mobil 3.500, maka jarak tempuhnya cuma 12 km. Sedangkan yang berat mobil 2.500, jarak tempuhnya bisa mencapai 22 sampai 23 km. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Scatter diagram ini nanti akan ada lanjutannya. Untuk itu pastikan teman-teman notifikasinya tolong dihidupkan sehingga nanti tidak ketinggalan dengan video-video saya yang lain atau kelanjutan dari scatter plot ini. Terima kasih, tetap semangat, semangat belajar dan jaga kesehatan.